Ya, selamat malam Bante. Pada Selamat malam ini malam. kembali lagi Bante ya. Ya, baik. Tapi hari ini kita mau bahas Yuta terkait dengan program yang kemarin juga Bante ya. Ya, betul. Ya, hari ini kita bahas tentang Alagadu Pamasuta Bante. Iya. Bante, kalau kita bahas Yuta berarti nanti kita akan bahas katakanlah secara struktural gitu dari awal cerita, kemudian nanti kita bahas konsepnya, filosofinya Bante ya. Ya, lebih baik gitu supaya terstruktur. Ya. Ya. Bante, kalau saya lihat Alagadu Pamasuta ini adalah satu khotbah di Majjhima Nikaya Bante ya. Iya, jadi ini salah satu khotbah di Majjhima Nikaya, terutama di bagian Upamawagga. Ya, jadi kalau kita melihat dari kata upama sendiri kan perumpamaan. Oh. Artinya perumpamaan. Jadi kelompok suta-suta yang di situ di dalamnya berisikan tentang perumpamaan. Nah, Alagadu Pamasuta juga khotbah yang itu adalah berisikan perumpamaan. Upama, perumpamaan Alagada. Alagada itu adalah secara umum adalah ular, perumpamaan ular. Tetapi khotbah Alagadu Pamasuta ini, kata Alagada sendiri, saya melihat dari beberapa terjemahan. Sebagai contoh adalah Rhys David di dalam bukunya, terutama bukan di BTS-nya tapi di dictionary, Pali English Dictionary. Oh ya. Menerjemahkan sebagai water snake. Jadi artinya ular air. Kemudian Bante Sujato kita bisa membaca di Sutra Sentral. Nah, di sana diterjemahkan sebagai ular besar. Tetapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada kitab ulasan, artinya kalau kita mengambil referensi kita belajar ajaran Buddha, setelah Tipitaka kan kita mengambil kitab ulasan. Ya. Nah, kitab ulasan sendiri mengartikan Alagada sebagai Asiwisa. Asiwisa adalah ular yang berbisa. Oh iya, ada sutanya juga Bante ya? Asiwiso Pamasuta itu ya? Asiwiso Pamasuta, ya, khotbah tentang ular berbisa. Nah, Alagada ini juga mengacu pada Asiwisa, ular berbisa. Ya. Oke. Bante, kalau saya lihat suta ini kan ada 10 ya, 10 bagian dari Upamawagga ya, salah satunya. Iya betul. Itu berarti 10 Upamawagga itu mengungkapkan tentang perumpamaan Bante ya? Iya, jadi ada sebagai contoh Kakatsu Pamasuta. Oh iya, di dalamnya ya. Di dalamnya perumpamaan tentang gergaji gitu kan. Kemudian salah satunya juga ini adalah Alagadu Pamasuta. Oke. Jadi memang banyak perumpamaan. Termasuk adalah Wamika Sutta. Walaupun Wamika ini tidak ada istilah umpamanya, Wamika kan artinya gundukan semut ya. Nah, di situ Sang Buddha atau ya Sang Buddha sebenarnya itu mengumpamakan kita mempraktikkan dhamma seperti seseorang menggali gundukan semut. Jadi ada semacam analogi atau perumpamaan. Oke. Ya. Bante, kalau saya lihat di Alagadu Pamasuta ini kan adalah cerita biku yang katakanlah punya pandangan keliru tuh, namanya Bante Arita kan. Betul, Bante Arita. Sebenarnya apa sih signifikansi atau alasan kita harus penting membahas suta ini Bante? Sebenarnya banyak sekali alasannya. Oke. Salah satunya adalah ya itu kan suta yang diberikan oleh Sang Buddha sebagai respon kejadian atau peristiwa yang terjadi pada Arita tadi. Dan dia adalah seorang biku. Seorang biku yang kemudian belajar ajaran Buddha tetapi salah memahami ajaran Sang Buddha. Jadi dia itu mengatakan bahwasanya sejauh saya memahami ajaran Sang Buddha, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai rintangan itu bukan sebagai rintangan. Ketika seseorang berasosiasi, ketika seseorang menikmatinya. Nah, di sana ada istilah antarayika dhamma. Nah, jadi hal-hal yang dikatakan sebagai rintangan. Dan ini mengacu kepada kesenangan indrawi. Ya. Sang Buddha kan dalam berbagai khotbahnya kan menyampaikan betapa bahayanya kesenangan indrawi ketika seseorang mengejar kesenangan indrawi. Nah, oleh Biku Arita ini dikatakan bukan sebagai rintangan. Iya. Nah, ini bahaya sekali. Nah, yang menarik adalah dalam kitab ulasan dijelaskan. Iya. Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan begini. Kenapa Biku Arita ini berpikiran bahwa yang namanya kesenangan indrawi, walaupun Sang Buddha mengatakan itu sebagai rintangan, itu bukan rintangan. Karena dia melihat ada orang-orang yang mencapai kesucian sebagai berumah tangga,
ada yang mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami. Mereka masih menikmati kesenangan indera. Oke. Masih punya suami, masih punya istri, masih hidup di tengah-tengah keluarga, punya kekayaan yang melimpah, dan mereka bisa mencapai kesucian. Nah, sehingga dia berpikir, oh berarti dengan berasosiasi dengan berbagai macam kesenangan indera, itu tidak ada masalah. Belum lagi juga melihat ada beberapa biku yang mereka dikatakan telah mencapai kesucian, bahkan arahanta. Tetapi mereka juga makan makanan yang mewah. Ya kan? Berpindah patah mendapatkan makanan yang mewah dari para berumah tangga. Tapi dikatakan mereka telah mencapai kesucian arahanta. Maka dia berpikir bahwa oh ternyata hal-hal yang dikatakan sebagai kesenangan indera itu bukan sebagai rintangan. Walaupun Sang Buddha mengatakan rintangan, buktinya mereka ini para berumah tangga mencapai kesucian. Sembari mereka juga menikmati kesenangan indera. Nah ini para biku dikatakan beberapa mencapai arahanta juga masih yaitu menikmati makanan-makanan yang mewah. Bante, sebetulnya si Bante Arita ini hanya sekedar melihat orang lain dengan menikmati kesenangan indria sehingga muncul pandangan itu, atau dia juga sembari mempelajari dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena saya perhatikan dia mengatasnamakan bahwa Sang Buddha mengatakan demikian. Iya itu. Tapi dia hanya mengatakan begini, jadi sejauh saya memahami apa yang dikatakan Sang Buddha, kan pemahaman dia toh. Oh, oke. Karena kemudian setelah itu kan para bikunya menyampaikan, maksudnya para bante lainnya, ya menyampaikan pada Arita ini, jangan berpandangan salah demikian. Sang Buddha tidak pernah mengatakan demikian. Sang Buddha dengan berbagai macam cara menyampaikan, menegaskan bahwa kesenangan indera itu memiliki bahaya. Beliau mengatakan apa sadakama bikawe bahu duka bahu payasa adinawo bawa bio, bahwa kesenangan indera itu memiliki sedikit kepuasan, sementara penderitaan dan kekecewaan yang muncul lebih besar lagi, dan bahkan lebih besar lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indera. Oh, dengan berbagai macam perumpamaan diberikan di sana kan? Betul. Ya ada kalau kita hitung ada 10 perumpamaan. Iya, kan? ada 10 perumpamaan, betul. Ya, jadi seperti misalnya kesenangan indera itu kan diibaratkan seperti seseorang yang memiliki obor, terbuat dari rumput kering, kemudian melawan arah angin. Membakar dirinya sendiri. Membakar dirinya sendiri kan? Artinya kesenangan indera itu bisa membakar dirinya sendiri. Atau seperti seekor anjing yang dia itu sedang lapar, sedang kehausan, kemudian berdiri di depan tempat penjagalan sapi. Nah, tukang penjagal hanya memberikan tulang yang dilumuri darah. Dikiranya itu sesuatu yang bisa digunakan untuk melepaskan dahaga dan laparnya. Tetapi apakah bisa? Tidak bisa. Nah, kesenangan indera juga demikian. Sebanyak apapun yang diberikan, orang tidak akan pernah puas. Nah, itu seperti anjing tadi. Ini kan juga disampaikan juga kan kalau salah di dalam Ratapala Sutta kan. Ratapala Sutta. Ya. Masih ingat kan? Betul. Bante Ratapala ya. Bante Ratapala kan. Ketika ditanya kenapa oleh Raja Kurawya, kenapa Anda masih muda menjadi seorang biku? Salah satu alasannya adalah unuloko atito tanhadas. Kan begitu. Betul. Bahwa yang namanya dunia kita itu kan dunia. Kita manusia itu selalu kurang. Tidak pernah merasa puas. Seberapapun kesenangan indera yang kita peroleh, kita tidak pernah merasa puas. Dan pada akhirnya menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Jadi tanhadaso ya. Tanhadaso. Nah, seperti itu, seperti tadi anjing. Merasa pasti memberikan kesenangan, memberikan kepuasan, tetapi ternyata seperti yaitu tulang yang dilumuri darah. Itulah kesenangan indera. Dengan berbagai macam cara para biku di situ telah memberikan berbagai macam perumpamaan, ada 10 perumpamaan yang tadi 2 diantaranya disebutkan untuk meluruskan pandangan dari Arita ini. Tapi dia tetap mengatakan bahwa sejauh saya memahami ajaran Buddha, apa yang dikatakan sebagai antarayika, rintang itu bukan rintangan ketika seseorang berasosiasi. Terus kekeh dengan pandangannya. Berasosiasi dia bilang kalau di yang saya baca itu yang menekuninya juga Bante. Maksudnya adalah berasosiasi dengan itu juga ya. Jadi istilahnya kan padik sewato kan. Di sana kan istilahnya kan padik sewato nalang antarayika.
Ya. Jadi ketika seorang berasosiasi itu bukan sebagai antaraika, bukan sebagai rintangan. Nah, Bodhisattva artinya adalah berasosiasi dalam artian ya engage, terlibat, betul-betul menikmati, betul-betul mengejar di situ. Nah, itu dikatakan bukan sebagai rintangan. Nah, kemudian karena tidak melepaskan pandangannya kan kemudian dilaporkan kepada Sang Buddha. Kan begitu. Dan kasar banget Bante ditegurnya. Ditegur kan. Ya karena apa? Karena Sang Buddha itu memperingatkan bahwa itu sesuatu yang berbahaya bagi dia. Maka harus apa? Kalau di dalam Wina itu ada istilah Chodeti. Ya, jadi seseorang yang melakukan kesalahan itu memang harus ditegur. Chodeti harus ditegur. Chodana itu. Chodana. Chodeti kan artinya ia menegur kan. Chodana artinya teguran, harus memberikan teguran. Chodana. Itu memang harus diberikan teguran. Dan persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwa saya telah berulang kali menyampaikan bahwa kesenangan indera itu memiliki sedikit kepuasan. Penderitaan, kekecewaan, keputusasaan yang nanti muncul jauh lebih besar. Dan bahaya yang muncul akan jauh lebih besar lagi. Yang disebut sebagai bahuduko tadi. Iya, bahuduko, bahupayasa. Adinawa bawa bio kan. Jadi adinawa bahaya itu bawa bio itu lebih besar lagi. Ya karena apa? Kalau kita mengkorelasikan dengan beberapa sutta lainnya, seperti misalnya Cula Dukkha Khanda Sutta. Nah di sana kan Sang Buddha memberikan berbagai macam penjelasan mengenai bahaya dari kesenangan indera kan. Mengapa dikatakan sebagai bahayanya lebih besar? Karena banyak orang melakukan kejahatan itu demi untuk memuaskan kesenangan inderanya. Dan pada akhirnya sebagai dampaknya dia menderita tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang. Artinya bahaya lebih besar dari apa kebahagiaan yang dia peroleh. Nah baru kemudian karena Sang Buddha yang menyampaikan demikian, juga disampaikan lagi perumpamaan-perumpamaan yang tadi para Bante lainnya juga menyampaikan. Nah, Arita ini tertunduk diam. itu kayak malu Bante ya. Iya malu enggak bisa bicara, tertunduk diam. Tapi bener loh, saya baca caranya Buddha menegurnya itu benar-benar dibuat malu Bante ya. Maksudnya nanya ke para biku. Para biku ini sebenarnya Bante Arita ini sudah mengumpulkan belum sedikit aja kebijaksanaan. Ya belum. Para bikunya bilang, "Enggak, belum sama sekali." Itu bikin malu juga Bante ya. Iyalah, apalagi kan Sang Buddha sebagai guru kan. Nah, sehingga ketika dikatakan demikian ya dia tertunduk malu. Bante, sebelum kita bahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang lainnya, khususnya nanti Alagadu, saya mau tanya tadi yang Bante maksudnya sebagai patisewati dengan kesenangan indria. Patisewato ya. Ya, patisewato itu dia menikmati kesenangan indria itu dalam konteks apa Bante? Kesenangan indranya. Tentu dalam hal ini ya berbagai macam. Artinya kan barangkali dia juga berpikir bahwasanya kalau dalam kitab ulasannya ditambah sebenarnya. Seperti misalnya seseorang menyentuh seorang perempuan, melakukan hubungan seksual dengan perempuan gitu. Itu bukan sebagai bahaya bagi dia, bagi Arita. Bahkan kepada esensinya kepada seorang biku pun. Betul, betul. Makanya itu kan menjadi sesuatu yang berbahaya kan. Ya karena memang itu berbahaya, untuk pikiran berbahaya. Nah, tetapi oleh si Arita ini karena melihat kasus-kasus berumah tangga tadi bisa mencapai kesucian, walaupun punya suami, punya istri, kemudian berpikir, oh berarti tidak ada masalah gitu. Oh, berarti ini urgensinya juga Bante kita bahas ini Bante ya. Betul. Jadi ada pembedaan sebetulnya, meskipun mereka berumah tangga yang masih hidup dengan para suami istrinya tapi bisa mencapai, itu nggak boleh terapkan juga bagi para biku. Iyalah, itu harus dibedakan. Oke. Bahkan ketika berbicara tadi kan dalam kitab ulasan dikatakan juga, Arita ini melihat kan ada beberapa biku yang mereka tuh juga menikmati seperti makan makanan mewah. Padahal mereka arahat. Mereka telah mencapai kesucian. Nah ini kan juga menjadi bahaya nantinya kalau memang itu dibenarkan bahwa itu bukan bahaya. Nanti kan semua orang yang bukan arahanta juga bersenang-senang kan. Akhirnya apa? Merintangi. Maka itu kan ada satu sutta juga dalam yaitu Samyutta Nikaya. Sang Buddha itu memberikan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaannya itu seperti adalah pada zaman dulu ada seekor gajah besar, jantan besar. Nah dia itu masuk ke kolam, biasa habis keliling masuk ke kolam, kemudian di kolam kan banyak terati kan. Nah kemudian terati dicabut,
kemudian dia makan. Nah, dia tumbuh kuat dan besar. Nah, gajah-gajah muda ini juga melihat, wah ini ada gajah yang jantan besar, melakukan demikian dia tumbuh kuat dan besar gitu kan. Iya. Nah, mereka ikut masuk ke kolam, kemudian mengambilin teratai itu, kemudian dimakan. Mereka tidak tahu bahwasanya gajah yang pertama itu yang jantan, yang kuat, yang tumbuh besar itu, setelah mengambil tangkai itu teratai itu dibersihkan dulu, dikopiak-kopiak dengan air itu di kolam itu. Nah, setelah bersih baru dimakan. Lah ini gajah-gajah muda ini tidak demikian, pokoknya cabut langsung makan. Iya. Nah, seperti itu kemudian bukan tumbuh besar, tumbuh kuat, pada penyakitan. Gajah itu pada penyakitan pada jadinya. Penyakitan. Nah, seperti itu. Ini para arahanta, para biku yang memang mereka terdisiplin, mereka punya pengendalian diri, mereka memang makan makanan-makanan yang kelihatannya mewah, tetapi mereka juga tahu. Mereka melihat bahaya dari makanan tersebut. Mereka punya pengendalian diri. Mereka makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan. Mereka betul-betul makan memang sekedar untuk apa? Ya, mempertahankan tubuh itu saja. Ya. Nah, tetapi orang yang hanya melihat dari kacamata daging itu kelihatannya berarti tidak apa-apa, tanpa dengan kebijaksanaan. Itu yang menjadi masalah. Perbedaannya di situ ya. Perbedaannya. Nah, itulah yang kemudian Sang Buddha memberikan perumpamaan ular. Alagadu tadi. Alagadu itu sebagai kelanjutan tentang bahayanya seseorang. Nah, jadi kan di sana ada 2 perumpamaan kan? Ya. Jadi seperti halnya seseorang, sebelum perumpamaan kan sebenarnya mengatakan bahwa ada orang-orang yang mempelajari ajaran Buddha, berbagai macam poin ajaran Buddha yang disebut Nawangga Satu Sasana itu. Iya. 9 faktor bagian dari ajaran Sang Buddha. Apakah mempelajari Sutta, mempelajari Geya, Gata, Jataka, Abhudharma, dan seterusnya. Atau dengan kata lain mempelajari ajaran Sang Buddha. Ya, Tipitaka itu ya. Ya, tetapi orang-orang tersebut setelah mempelajari ajaran Sang Buddha tidak menyelidik dengan kebijaksanaan seperti Arita. Betul. Dia tidak menyelidik dengan kebijaksanaan. Hanya melihat, berarti ini ya, berarti boleh lah ya. Ini buktinya ini orang-orang pada menikmati semua indera mencapai kesucian kan. Dia tidak menyelidik dengan kebijaksanaan seperti Arita. Nah, ada orang-orang yang demikian, mempelajari Dhamma, tidak menyelidikinya dengan kebijaksanaan, sehingga tidak memunculkan yaitu persetujuan batin bahwa inilah yang sesuai, yang cocok, yang baik. Dan orang demikian mempelajari Dhamma juga sekedar untuk apa? Merendahkan yang lain dan juga untuk menang dalam sebuah perdebatan. Jadinya untuk mendebat ya orang ya. Untuk mendebat orang. Kan kita bisa juga kan seperti tadi kan. Betul. Enggak apa-apa, betul itu. Wisaka itu punya anak itu. Oh iya. Punya suami, anaknya masih 20. Iya. Berarti boleh kan? Cucunya kan sampai begitu, ratusan kan? berarti ya. Iya. Kan begitu kan? Iya. Itu kan orang-orang menggunakan yaitu referensi dalam Tipitaka, dalam kitab Ulasan untuk membenarkan sesuatu yang salah. Oh. Bisa juga demikian. Karena apa? Tidak menyelidik dengan kebijaksanaan. Bante berarti ini adalah orang-orang tertentu yang dengan kepentingannya menggunakan ayat-ayatnya ini bisa, dipelintir dalam konteks ini ya. Untuk kepentingan dia Bante. Betul. Ini pentingnya kenapa sutta ini harus dibahas. Kenapa? Mempelajari Dhamma itu bukan hanya sekedar tekstual. Ya. Tapi bagaimana kita itu menyelidik dengan kebijaksanaan supaya tidak terpelintir, supaya masih sesuai dengan ajaran Buddha yang memang membawa kepada pembebasan. Nah, ini Arita demikian. Nah, sehingga orang demikian oleh Sang Buddha diumpamakan seperti seseorang yang pergi untuk mencari yaitu alagada, ular yang sebenarnya ular berbisa. Ya. Tetapi kemudian setelah mendapatkan ular berbisa, dia memegang atau katakan menangkapnya dengan memegang ekor atau badannya. Ya, ular itu akan berbalik. Matuk ya. Mematuk dia kan. Ya, kalau dia tidak mati, ya terkena apa ya? Hampir matilah, terkena penyakit kan. Betul. Kena bisanya kan. Nah, seperti itu seseorang menggunakan Dhamma
mempelajari Dhamma, tidak menyelidikinya dengan kebijaksanaan seperti Arita tadi. Nah, kemudian digunakan untuk berdebat. Nah, Arita kan sebenarnya berdebat juga kan? Iya. Mungkin dalam ceritanya itu seperti sederhana, tapi bisa juga sebenarnya itu dia berdebat dengan para biku lain. Bante, jangan-jangan Arita ini memang sudah mendebat beberapa orang. Betul Ya Bante ya? Maka ya dengan juga prinsipnya begitu, itu kan. Wow. Dengan prinsipnya itu. Oke. Setelah itu baru Sang Buddha menjelaskan tentang rakit ya, perumpamaan tentang rakit ya Bante ya. Tapi sebelum itu kan Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa berbeda kalau seseorang yaitu mempelajari ajaran beliau dari berbagai macam faktor, poin. Nah, kemudian diselidik dengan kebijaksanaan sehingga mendapatkan yaitu nijana kanti, artinya itu semacam persetujuan dalam batin gitu loh. Kan kita kalau habis merenungkan Dhamma kan kita kan merasa oh iya benar bagus. Kita merasa ada greget di sini kan. Melihat sebuah kebenaran kan. Nah, seperti itu nijana kanti. Nah, baru orang demikian mempelajari Dhamma bukan untuk merendahkan yang lain, apalagi untuk berdebat, untuk mengalahkan orang lain dalam perdebatan. Orang demikian mendapatkan manfaat yang besar untuk kebaikan sendiri, untuk kebaikan diri sendiri dan tentunya juga kebaikan orang lain juga kan. Nah, orang demikian diumpamakan seperti seseorang yang mencari ular berbisa, kemudian dia menangkapnya dengan serapa. Jadi ada istilah yaitu ajak padena dandena, aja pada. Jadi seperti menggunakan tongkat yang seperti kaki kambing. Iya, begini ya, dua Bante ya. Iya, aja kan kambing, pada itu kan kaki kambing. Jadi kambing. Begini. Jadi menggunakan tongkat seperti kaki kambing, kemudian seperti dicekik gitu kepalanya. Cekikan ke lehernya, leher ular tersebut. Sehingga tidak akan bisa mematuk. Nah, orang demikian akan selamat. Mempelajari Dhamma dengan baik akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Supaya enggak kita salah pegang dan dia malah matuk kita, Bante. Betul, ular betul, itu ya? Betul. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kan baru bahas tentang rakit itu, Bante. Ya, ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Buddha itu, damang disesami no nitaranataya no gahanata. Apa? Betul. Ya, nitaranataya no gahanataya. Hanya untuk menyeberang, Bante ya. Betul. Jadi beliau itu menyampaikan, setelah itu kan menyampaikan bahwa ini juga kelanjutan dari apa yang sebagai respon terhadap pandangan dari Arita. Nah, Sang Buddha menyampaikan begini, bahwasanya kulu pamang bikawi damang disesami nitaranataya no gahanataya. Ya, jadi wahai para biku, saya mengajarkan Dhamma seperti halnya rakit. Kula. Diumpamakan seperti rakit kan. Nah, kula upama. Hanya demi untuk menyeberang dan bukan untuk gahana, untuk digenggam, untuk dipanggul begitu. Nah, di situ kemudian Sang Buddha kan menyampaikan, diumpamakan seperti kalau seseorang dalam sebuah perjalanan kemudian menemukan yaitu sungai yang besar dan dia melihat bahwa di tempat ini di seberang sini itu banyak bahaya yang muncul. Sementara di seberang sana itu tempat yang aman. Nah, tentunya orang demikian kan pasti berusaha untuk menyeberangkan. Nah, bagaimana dia menyeberang sementara tidak ada rakit, tidak ada tukang rakit? Nah, dia harus membuat rakit sendiri. Dia buat rakit sendiri dengan mengumpulkan berbagai macam dahan, rumput, dan sebagainya. Dibuat rakit, kemudian dia berjuang menggunakan rakit tersebut, kemudian sampai di pantai seberang atau di seberang yang aman. Nah, setelah sampai di seberang yang aman, bagaimana dia akan memperlakukan rakit tersebut sebagai orang bijak? Ya bukan untuk dipanggul kemudian dibawa kemana-mana kan. Wah, ini rakit sudah membantu banyak saya untuk bisa menyeberang sampai sini, berarti saya harus panggul gitu kan. Ya tidak demikian, tetapi ya bisa ditenggelamkan atau bisa hanya sekedar diikat. Ya biarkan saja, kemudian dia pergi kemana saja yang dia mau. Nah, jadi ajaran Sang Buddha itu hanya seperti rakit, hanya sekedar untuk menyeberang, bukan untuk digenggam erat-erat. Dan yang menjadi poin sebenarnya adalah setelah itu
Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kulu pamang bikawi damang desitang ajanan tehi damapi wo pahataba pagewa dama. Itu yang paling penting. Iya, bahkan ajaran-ajaran pun harus ditinggalkan kalau sudah sampai sana. Jadi begini, setelah mengetahui bahwa dhamma yang diajarkan beliau seperti rakit, hal-hal yang baik itu harus ditinggalkan, apalagi yang buruk. Iya. Nah, ini Arita ini yang buruk-buruk itu diambil. Iya. Ya kan? Artinya Sang Buddha itu mengatakan, ingin menyampaikan bahwa yang baik saja pada akhirnya ditinggalkan. Seperti rakit tadi ya. Tidak dilekati, apalagi yang buruk. Nah, Arita belum meninggalkan yang baik, yang buruk dilekati. Iya. Iya benar juga. Iya dong. Jadi artinya pertama yang ditinggalkan adalah yang buruk-buruk dulu. Nah, makanya kan orang kan harus banyak berbuat kebajikan kan. Betul. Dengan cara apa? Yang buruk-buruk ditinggalkan. Praktek sila dengan baik. Yang buruk-buruk ditinggalkan. Memiliki kemoralan yang baik. Yang buruk-buruk ditinggalkan. Nah, setelah yang buruk-buruk ditinggalkan, pasti mendapatkan yang baik-baik kan. Betul. Jadi semuanya berkembang kan. Keyakinan juga berkembang. Kualitas batinnya berkembang kan. Tapi pada akhirnya ini pun juga pada akhirnya ditinggalkan. Iya. Karena begitu dilekati, itu membawa kepada rintangan, penderitaan. Ya seperti kalau seseorang berbicara tentang meditasi. Iya. Ya kan? Orang yang bermeditasi, apakah itu samatha atau vipassana kan pada akhirnya kan akan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual kan. Yang kemudian dikenal sebagai misalnya ada dasa upakilesa vipassana. Dasa upakilesa vipassana. 10 ketidakmurnian atau kotoran dalam vipassana. Sebenarnya 10 itu bukan sesuatu yang buruk. Padahal positif semua benar. Positif semua. Semua muncul karena pertama 5 rintangan batin lenyap. Iya. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah orang kemudian berpikir, menganggap itu sebagai pencapaian tertinggi. Pencapaian tertingginya ya. Itu yang jadi masalah. Padahal itu baik. Ketika orang mempraktikkan dhamma dengan baik, bermeditasi dengan baik, 5 rintangan batin juga lenyap, ya 10 hal ini bisa muncul, sangat mungkin untuk muncul. Dan itu baik sebenarnya, itu dampak dari praktik yang baik. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah, dilekati. Mendapatkan piti kejuruan dilekati sebagai yang terbaik. Satinya itu begitu kuat. Bahkan setiap objek yang diperhatikan betul-betul sati itu ke sana. Begitu kuat, itu dilekati. Nah, itu yang menjadi rintangan. Nah, tetapi kan untuk mendapatkan yang baik ini kan yang buruk harus ditinggalkan dulu. Iya. Niwarana tadi ya. 5 rintangan batin dulu setidaknya. 5 rintangan batin ditinggalkan. 5 rintangan batin, untuk meninggalkan 5 rintangan batin berarti seseorang itu tidak bersenang-senang dalam kesenangan indera kan. Iya. Ditinggalkan juga kan. Nah, yang buruk-buruk ditinggalkan dulu, baru kemudian mendapatkan yang baik. Yang baik pun juga pada akhirnya tidak dilekati. Karena begitu dilekati, ya seperti tadi kan orang menggunakan rakit ke pantai seberang itu untuk apa? Untuk meninggalkan yang buruk, meninggalkan bahaya nih. Ini bahaya nih. Kalau di Wisuddhimagga dibilang ada banyak binatang buas berarti ya. Betul, binatang buas. Ini kesenangan indera kan bahaya kan? Iya. Ini bahaya, maka menggunakan rakit untuk meninggalkan yang buruk ini. Setelah meninggalkannya, setelah yang buruk ditinggalkan sampai tempat yang aman. Tapi yang tempat yang aman ini pun dengan rakit yang adalah dhamma yang baik. Rakit kan dhamma yang baik. Ini pun juga pada akhirnya ditinggalkan. Iya. Dhamma ini pun harus ditinggalkan. Tapi untuk meninggalkan dhamma, pertama adhamma ditinggalkan dulu. Ya, oke. Nah, tetapi si Arita ini belum meninggalkan yang dhamma, atau artinya belum meninggalkan memperoleh dhamma dan kemudian nanti untuk tidak dilekati. Adhamma yang tidak baik dikatakan sebagai bukan rintangan. Malah digenggam kuat. Digenggam. Oke, berarti Bante quote and quote ini berarti kita harus mencapai dhamma dulu ya, yang baiknya dulu Bante. Betul. Baru kita bisa benar-benar tinggalkan rakitnya itu ya. Betul. Oke. Harus begitu. Kan seseorang berjuang dulu kan. Berjuang dalam dhamma, menggunakan rakit itu digunakan sebagai alat untuk menyeberang. Kan mengembangkan saddha, wirya, sati, samadhi, panya.
Itu kan gunakan semua kan, itu kan dhamma. Untuk melepaskan yang adama. Ya kan? Untuk melepaskan yang adama harus menggunakan dhamma. Nah, tetapi kemudian ini pun juga pada akhirnya dilepaskan. Makanya kan dalam beberapa khutbah kan seperti misalnya di dalam salah satu khutbah Ajita Manama Puja. Ya, untuk menghentikan arus indera itu ya. Nah, itu kan ada sati dengan panya. Yes, betul. Tetapi sati. Kemudian syair selanjutnya itu menarik. Di mana sati dan panya itu lenyap. Oke. Karena itu juga harus lenyap. Betul. At the end ya. At the end itu juga harus lenyap. Harus lenyap. Seperti ini dhamma kan, rakit kan dhamma kan. Iya. At the end harus tinggalkan juga, harus lenyap. Betul. Nah, itulah pentingnya agar tidak salah memahami. Nah, yang menarik lagi adalah dalam khotbah ini kan Sang Buddha menyampaikan tentang yaitu pandangan tentang diri kan. Iya, tentang diri. Tentang self itu sehingga menimbulkan penderitaan ya. Betul. Dan itu sebenarnya lanjutan. Jadi gambarnya Sang Buddha ini setelah ya boleh dikatakan mengcounter atau merespon lah, kita menggunakan istilah merespon pandangan dari Arita agar tidak terjerumus ke dalam pandangan bahwa yang adama ini nggak apa-apa, bukan rintangan. Nah, setelah menyampaikan bahwa jangankan yang adama yang harus ditinggalkan, dhamma saja padanya ditinggalkan. Yeah. Nah, baru kemudian Sang Buddha menyampaikan tentang yaitu non-self. Yeah. Nah, menyampaikan ajaran non-self ini sebenarnya untuk apa? Untuk menegaskan bahwa dhamma ini harus ditinggalkan. Oke. Karena pada akhirnya segala sesuatu itu bukan milik. Yeah. Pada akhirnya termasuk dhamma ini bukan milik. Kenapa? Dhamma pun harus ditinggalkan. Karena dhamma pun juga pada akhirnya itu bukan milik. Ya, ditinggalkan di sini bukan berarti ditinggalkan dalam artian tidak mempraktikkan, bukan ya. Yeah. Ini harus luruskan juga. Yeah. Tetapi tidak dilekati maksudnya. Oke. Seperti tadi yang hulu itu, ya, itu dipanggul-panggul gitu, tidak dipajangin ke orang itu. Oke. Artinya tidak dilekati. Nah, sehingga di situ Sang Buddha menyampaikan bahwa apa yang dikatakan sebagai jasmani rupa, yeah, itu harus jangan dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Yeah. Netang mama, ne sohamasmi, nami so atati. Betul. Itu jangan sampai kita terseret ke sana. Kemudian apa yang disebut sebagai perasaan, apapun perasaan yang kita mengalami, kita mengenyam ya. Dan istilah juga mengenyam juga, mengalami kan mengenyam gitu. Yeah. Itu juga tidak layak untuk dikatakan sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Yeah. Dan juga persepsi, juga bentukan-bentukan pikiran. Dan yang menarik di situ, di khotbah tersebut, kalau biasanya kan dalam khotbah lain, memang dalam khotbah yang sama juga menyampaikan 5 gugusan sih sebenarnya. Tapi di awal sekali, Sang Buddha menyampaikan ada 6 jenis pandangan. Iya, 6 jenis pandangan, betul. Jadi 4 pertama adalah tentang 4 skanda atau 4 gugusan, rupa wedana sanya sanggara. Kemudian yang kelima adalah winyana tapi dengan kalimat yang lain. Apapun yang terlihat, yang terdengar, yang mutang itu artinya yang dibaui, dirasakan. Dan dirasakan dengan lidah. Yeah. Dan apapun yang dipikirkan, dikognize dengan winyana, termasuk yang dipikirkan, yang diharapkan, jangan dianggap itu sebagai milikku, ini aku, ini diriku. Yeah. Dan itu artinya apa? Apapun pengalaman yang kita alami, baik yang dalam diri maupun yang ada di luar, yang dilihatkan di luar. Betul. Objek yang didengarkan suara. Yeah. Yang dicium, yang dirasakan, yang disentuh, itu kan luar kan, objek luar. Itu pun juga jangan dianggap sebagai ini milikku. Ini sebagai aku, sebagai ini diri. Termasuk saya melihat Samnera.
kan latihannya kan melihatnya bukan sebagai diri kan. Iya. Ya, jadi niso hamasmi, nak miso ata. Jadi Iya. bukan sebagai ya kalau dihilangkan dengan Islami ya nak ata gitu kan, nak eso ata kan. Artinya bukan sebagai diri. Nah, kemudian soloko so ata. Iya. Secara keseluruhan kemudian ada orang yang punya anggapan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ini adalah dunia pancakanda sebenarnya. Betul. 5 gugusan ini gugusan. ya. 5 gugusan kehidupan. Itu sebagai diri yang tidak akan pernah berubah. Setelah kematian akan kekal sepanjang masa. Koneksi sebenarnya. Itu pandangan yang seringkali muncul itu pada seseorang. Ya ini kecenderungan demikian hampir kebanyakan orang memiliki. Bahwa kita itu akan terus eksis bahkan setelah kematian dan kekal sepanjang masa. Dan itu pun juga jangan kemudian seseorang punya pikiran demikian, kemudian menganggap ini milikku, ini aku, ini diriku. Kenapa Sang Buddha menyampaikan demikian? Karena apa? Setelah diselidik ke dalam, tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Yang ajak gitu ya. Yang ajak itu tidak ada. Yang stabil, yang betul-betul Tidak terus berubah. ada, itu tidak ada. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Baik yang berada di dalam diri maupun yang ada di luar diri, semuanya berubah. Ya. Tidak ada yang kekal. Sehingga bagaimana kita bisa mengatakan ada self. Dan ketika kita menganggap bahwa ada self, baik yang ada dalam diri atau luar diri, pada akhirnya yang muncul adalah duka, penderitaan. Yang muncul adalah penderitaan. Iya. Dan makanya Sang Buddha mengatakan bahwa, kan ada pertanyaan juga kan dalam khotbah tersebut. Iya. Seorang biku kan Iya, bertanya, benar-benar. ada tidak Bante? Sesuatu yang tidak muncul. Ada. Gangguan secara eksternal itu. Iya, jadi betul. Jadi ada tidak di mana seseorang itu menjadi terganggu. Iya. Dengan sesuatu yang di luar yang sebenarnya tidak ada. Iya. Bahida asati. Bahida. Artinya tidak ada kepemilikan kan? Oh ya ada. Kalau seseorang ini punya pemikiran, ini milikku, ini bukan milikku, semoga ini menjadi milikku. Oh ini tidak menjadi milikku. Iya. Ketika orang punya pemikiran demikian, itu pasti muncul penderitaan. Muncul penderitaan. Ya buktinya misalnya kita punya sesuatu kan, kemudian tanpa disadari ada ya kecenderungan bahwa ini milikku kan. Pada akhirnya ketika itu rusak, kan ada sesuatu yang mengganjal kan. Betul. Ada penderitaan kan. Ada penderitaan. Jadi padahal itu yang namanya perubahan itu pasti terjadi. Itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Tapi begitu ada pemikiran ini milikku, pasti penderitaan akan muncul. Nah itu artinya seseorang terganggu, batinnya itu menjadi bergetar. Karena di dalam bahasa Palinya dikatakan paritasana. Paritasana artinya bergetar. Batinnya menjadi bergetar. Bergetar karena apa? Sesuatu yang di luar yang sebenarnya tidak ada. Iya. Artinya tidak ada dalam konteks bukan sebagai milik. Tetapi kalau seseorang bisa melepaskan pandangan bahwa ini sebagai milikku, ya ketika ada perubahan tidak akan menderita. Batin tidak bergetar. Batin bisa melepas. Nah, kemudian ada tidak? Pertanyaan selanjutnya kan? Yang secara internalnya. Secara internal kan? Oke. Seseorang menjadi terganggu, batinnya menjadi tergetar dengan sesuatu yang berada di internal, secara internal yang sebenarnya tidak ada. Ya ada tadi. Soata soloko. Ya kan, jadi menganggap ini sebagai sebuah diri, ini pasti kekal sepanjang masa. Ketika perubahan terjadi, pasti menderita. Dan perubahan pasti terjadi kan? Betul. Perubahan pasti terjadi, pasti menderita. Nah, sehingga seseorang yang tidak memiliki pandangan demikian, bahwasanya ini sebagai milikku, karena melihat tentunya bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, ya dia tidak akan menderita. Ketika perubahan terjadi pada fisik, kepada ya apapun yang kita alami, termasuk sesuatu yang berada di luar diri kita, ketika terjadi dan kita
ya kita berjuang atau karena kita melatih batin kita untuk selalu merenungkan demikian, netang mama, nesoa masmi, nak mesoata, ya kita tidak akan menderita. Iya. Nah itulah kenapa dalam khotbah yang sama, Sang Buddha juga memberikan sebuah perenungan yang kita bisa menggunakannya untuk apa, pengingat kita. Iya. Kan beliau mengatakan, tasmati habikawe yang nak tumhakang tang pajahata. Wahai para biku, oleh karena itu, apapun yang bukan milikmu, tinggalkan itu. Pajahata. Pajahata. Lepaskan itu, tinggalkan itu. Lantas apa yang bukan milik? 5 gugusan. Baik itu jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran winyana, itu bukan sebagai milik, maka tinggalkan. Termasuk yang baik-baik pun juga padanya ditinggalkan. Dhamma pun ditinggalkan. Karena apapun yang baik itu juga masih bagian dari pancakanda. Iya. Ya kan? Baik yang internal maupun eksternalnya ya. Iya, maupun internal atau eksternal. Lah yang baik-baik kan kalau kita bicara dhamma kan ya kebijaksanaan, Betul. perhatian, keyakinan, cinta kasih, kasih sayang, itu yang baik-baik kan? Itu semua masuk dalam apa? Cetasika. Cetasika adalah sanggara kan? Sangkara. Apapun kondisi, terkondisi. Iya, apapun terkondisi kan. Nah sehingga Sang Buddha mengatakan apa yang bukan milikmu, salah satunya sanggara. Sangkara. Termasuk panya, sati, apapun itu adalah bukan milik juga. Itu tinggalkan. Itulah tadi kenapa jangankan yang dhamma yang harus ditinggalkan. Jangankan yang adama, yang buruk-buruk yang harus ditinggalkan. Dhamma pun juga tinggalkan. Oke, Bante mungkin bisa dibuat lebih clear lagi Bante terkait yang ditinggalkan ini ya, ketika sudah mencapai dhamma. Apa yang ditinggalkan maksudnya itu, Bante? Kemelekatan. Iya. Oke. Nah, nanti kan orang kan bisa aja salah keliru kan. Iya, nanti bilangnya setelah saya belajar dhamma, semua keluarga saya tinggalkan. Nah, ini kan repot Bante ya. Repot. Kemelekatan. Makanya tadi kan saya mengatakan kemelekatannya. Iya, oke. Dari jelas. Kemelekatannya. Makanya kan Sang Buddha memberikan perumpamaan kepada para siswanya kan. Karena pada waktu itu kan mereka berada di Jetawana. Iya. Anathapindika, Arama itu. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, wahai para biku, misalnya ada seseorang datang ke hutan Jeta ini. Iya. Kemudian mereka mengumpulkan sampah-sampah, dedaunan, dahan-dahan, kayu. Dikumpulkan, kemudian dibakar atau pokoknya dibuang kemana itu. Apakah kemudian kalian akan berpikir, oh dia membakar kami, dia membuang kami? Oh tidak Bante. Nah demikian pula, lihatlah pancakanda seperti itu. Ketika pancakanda mengalami perubahan, jangan berpikir itu sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Seperti melihat ada sampah-sampah itu dikumpulkan, dibakar, kita tidak akan berpikir, oh dia membakar kami kan? Iya. Itu membakar sampah yang tidak berguna kan? Ya kan kita di sini kan kadang-kadang ada bakar-bakar sampah kan? Iya. Kita melihat dari tempat kita makan kan, ada orang bakar sampah kan? Kita kan nyaman-nyaman saja kan? Bukan berarti dia bakar kita Bante ya? Bukan bakar kita kan? Santai saja kan? Malah kita malah senang juga kan? Walaupun ada perubahan sampah yang tadinya kelihatan kemudian berasap terbakar, kita kan santai saja, bukan sebagai milik kan? Iya. Seperti itu kita melihat pancakanda, 5 gugusan. Baik yang isinya baik atau yang isinya buruk, apalagi lepaskan kemelekatannya. Bukan kita melepaskan pancakandanya, tapi lepaskan kemelekatannya. Iya. Kalau melepaskan pancakanda kan bunuh diri jadinya. Betul. Itu yang saya mau tanyakan tadi. Harus dikonfirm Bante ya, dibuat lebih clear maksudnya kan. Iya. Itu kan kebanyakan orang ya Bante. Sorry Bante ya. Itu beberapa orang mengatakan setelah dia belajar dhamma dan sebagainya, loh, ini bukan kemelekatannya yang ditinggalkan, justru malah pancakandanya yang ditinggalkan sama dia. Padahal dia butuh itu Bante ya. Sejauh dia masih hidup di dunia yang penuh kondisi ini. Ya justru bahkan pencerahan pun kan juga membutuhkan pancakanda. Makanya. Membutuhkan dhamma kan. Dhamma itu adalah pancakanda loh. Iya. Harus diingat. Bahwa apa yang disebut sebagai kualitas batin yang baik pun itu bagian dari pancakanda.
Dan itu dhamma, dan itu dibutuhkan. Walaupun nanti adalah yaitu kemelekatan terhadap itu harus ditinggalkan. Seperti seseorang yang mengikat rakitnya itu di pinggir pantai atau dihanyutkan aja Bante. Iya, betul. Oke. Bante, ini ada korelasinya nggak sih kepada si Biku Arita tadi yang menganggap bahwasanya bahwa kesenangan indera itu bukan rintangan bagi dia? Itu berarti ada korelasinya nggak ke sana Bante? Atas apa yang dikotbahkan Sang Buddha ini tentang diri, tentang bahwasanya non self ini kepada Bante Arita tadi? Ya itu, jadi artinya itu bahwasanya pertama kalau kita lihat alurnya gitu kan, alurnya bahwasanya Arita itu masih menganggap bahwa ini bukan masalah, padahal dalam dhamma itu adalah adhamma. Oke. Ya kan, adhamma kan yang harus ditinggalkan. Dhamma saja pada akhirnya ditinggalkan, apalagi adhamma kan begitu. Itu masih dasar sekali sebenarnya. Nah kemudian, Sang Buddha melanjutkan bahwa kenapa dhamma itu ditinggalkan? Kan begitu. Kalau adhamma, wajarlah. Adhamma itu wajar kan ditinggalkan. Yeah. Apa yang dianggap oleh si Arita ini, wajar ditinggalkan. Oke. Karena itu adhamma, itu bukan sesuatu yang baik. Nah tetapi, kenapa Sang Buddha juga menyampaikan dhamma pun juga ditinggalkan? Ya tadi, karena dhamma pun juga sifatnya tidak kekal. Iya. Yeah. Dhamma itu bagian dari pancakanda, sifatnya tidak kekal. Dan ketika itu dilekati, itu menjadi sebuah rintangan. Betul. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya ini kelanjutan dari apa yang menjadi respon Sang Buddha terhadap Arita, kelanjutan. Kalau Arita kan dasar sekali kan, sesuatu yang dasar sekali harus ditinggalkan. Betul. Yaitu adhamma itu tadi. Tapi dhamma pun juga harus ditinggalkan. Tapi ditinggalkan dalam tanda petik ya, bukan ditinggalkan kemudian kayak tadi kan, tapi kemelekatannya itu loh. Oke. Kemelekatannya itu harus ditinggalkan. Oke. Iya. Karena apa tidak kekal? Karena selain tidak kekal adalah kalau itu dilekati membawa kepada penderitaan. Ya seperti, nah dalam khutbah ini kan juga sama disampaikan toh. Jadi ketika dikatakan bahwa ada orang-orang yang setelah katakan mendengar ajaran Sang Buddha, bahwasanya Sang Buddha ini mengajarkan untuk melepaskan semua pandangan, semua keputusan, semua bentuk pikiran, untuk meredam semua sangkara, untuk melenyapkan semua tanah. Nah orang-orang kemudian menjadi gelisah kan, menjadi bergetar, menjadi ketakutan kan. Ketakutan bahwasanya, wah saya akan hilang, saya akan lenyap. Kan begitu kan. Nah seperti itu. Nah ini juga sebagai apa? Sebagai hal kenapa Sang Buddha harus katakan menyampaikan. Bahwasanya, mengapa Sang Buddha mengajarkan bahwa semua bentuk seperti pandangan, keputusan, aditana juga itu juga pada akhirnya harus ditinggalkan. Karena itu juga menjadi rintangan batin. Itu juga bentuk kemelekatan, rintangan batin. Rintangan batin justru membawa kepada duka penderitaan. Nah inilah bahwasanya yang baik sekalipun pada akhirnya jangan dilekati. Oke. Karena membawa kepada penderitaan, menjadi rintangan batin untuk bisa terbebaskan. Iya. Jadi jelas Bante. Bante ini kan di sutta ini secara singkat aja Bante ya. Secara singkat ini juga menyinggung tentang arahan, menyinggung tentang sang yang tercerahkan itu, Sang Buddha sendiri. Nah itu gimana Bante? Dijelaskan secara singkat aja barangkali. Ya. Jadi kalau di sutta tersebut kan padanya kan Sang Buddha kan menceritakan tentang yaitu seorang arahanta gitu kan. Jadi artinya orang yang betul-betul sudah terbebaskan, sudah tidak memiliki katakan ya the notions of I gitu kan, dengan praktek yang tadi nitang mama, nitsohamasina, misoata. Dan disebut sebagai seorang arahanta. Di sana ada beberapa yaitu kata perumpamaan gitu kan. Ya sebagai contohnya adalah seorang arahanta itu seperti seseorang yang telah menurunkan daja, menurunkan umbul-umbul. Nah daja di sini adalah mengacu kepada mana, yaitu measuring, yaitu seperti pembandingan, menjadi sombong atau menjadi rendah diri, tiga jenis itu menjadi sejajar gitu kan. Artinya daja kan semacam sesuatu umbul-umbul seperti kesombongan kan, itu diturunkan.
Jadi keangkuhan, kesombongan atau pembandingan itu sudah diturunkan, dilenyapkan. Itu salah satunya. Kemudian juga diumpamakan seperti itu sudah biasa di dalam suta-suta, bahwa seorang arahanta itu seperti seseorang yang menurunkan beban. Oh iya. Beban telah diturunkan. Ya. Ya, Barasuta itu ya. Barasuta, betul. Jadi beban. kalau mau lebih jelasnya adalah barasuta. Kan? Ya. Artinya kemelekatan terhadap 5 gugusan betul-betul sudah dilenyapkan. Karena yang menjadi seseorang itu terbebani itu karena kemelekatan terhadap 5 gugusan. Ya. Sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, termasuk gugusan-gugusan yang berada di luar diri kita, yang kita lihat, yang kita dengar. Nah, itu menjadi beban. Nah, seorang arahanta yang telah memang terbebas dari kemelekatan adalah orang yang telah menurunkan beban. Nah, itu juga menarik sekali untuk yaitu perumpamaan arahanta. Dan ada yang menarik lagi bagi saya di suta tersebut. Karena Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau pada akhirnya menyampaikan bahwa apa yang saya ajarkan itu hanya 2. Oh ya, oke. Ya. Jadi, Pupe cahang bikawe etarahica. Jadukan cewa panjapemi. Betul. Dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan cuma 2. Tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Pada akhirnya itu. Dan dengan ajaran beliau inilah ada orang-orang yang mencapai arahanta, melepaskan semua belenggu. Ada orang-orang para siswa beliau yang kemudian melepaskan 5 belenggu, mencapai anagami. Ada orang-orang yang kemudian yaitu melepaskan 3 belenggu, dan juga ada 2 belenggu lainnya yang kemudian dilunakkan atau dikatakan terkurangi gitu kan. Sakaragami itu ya, tingkat kesucian kedua. Betul. Dan biasanya kalau dalam suta-suta itu dikatakan bahwa lobatu samoha itu menjadi tanuta. Tanuta itu menjadi berkurang. Nah, itu sakadagami. Dan ada juga orang-orang yang setelah mempraktikkan ajaran beliau kemudian mampu melepaskan 3 belenggu, mencapai kesucian sotapana. Ada juga orang-orang yang kemudian mempraktikkan ajaran beliau disebut sebagai Dhammanusari dan Sadanusari. Dan mereka juga pasti mencapai pencerahan. Itu yang dibilang sebagai Cula Sotapana bukan sih, Bante? Boleh ya, memang tidak disebutkan ya di dalam suta tersebut ya. Tapi ada beberapa orang mengatakan demikian sebagai Cula Sotapana. Istilah belum mencapai Sotapana. Istilah aja, Bante. Betul. Itu istilah saja sih. Tetapi memang orang-orang ini memang sudah dekat sekali dengan pencerahan, pencapaian kesucian. Yang pertama ya? Iya, yang pertama Sotapana itu. Karena praktik itu pandangan terangnya itu sudah betul-betul baik gitu kan, sehingga destined to be liberated. Jadi pasti akan tercerahkan. Itu kalau Dhammanusari itu adalah orang-orang yang ketika mempraktikkan Dhamma itu lebih dominan pada kebijaksanaannya. Punya keyakinan, tetapi yang paling dominan adalah kebijaksanaannya. Nah, sementara Sadanusari, dari kata Sada dan Anusari, Anusari itu seperti pengikut. Nah, Sada itu keyakinan, pengikut keyakinan. Orang-orang yang mempelajari ajaran Buddha, mereka punya kebijaksanaan pastinya, tetapi lebih dominan adalah keyakinannya. Maka disebut Sadanusari. Dan yang menarik lagi adalah dikatakan, bahkan orang-orang yang kemudian hanya sekedar cinta, sekedar senang dengan ajaran Sang Buddha, mereka meninggal terlahir dalam surga. Itu dalam suta tersebut. Iya. Nah, inilah jadi Alagadupama Sutta itu bagi saya sangat penting untuk kita pelajari. Jadi mengajarkan kepada kita bahwasanya bahaya tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, sampai kepada pentingnya untuk meninggalkan bahkan kemelekatan terhadap hal-hal yang baik. Dan ini bukan nuka jawara biku, Bante ya? Bagi para perumah tangga pun demikian ya, Bante? Sama saja. Dan itu semua karena apa? Karena tidak ada satupun fenomena yang layak patut untuk dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Termasuk yang kelihatannya baik sekalipun juga tidak layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Bante, mungkin Alagadupama Sutta cukup sampai situ aja, Bante ya? Iya. Saya pikir itu udah terbahas semua, Bante. Iyalah, iya. Nanti kalau ada hal lain lagi yang bisa kita bahas lagi. Siap. Karena memang kan sutta ini memang panjang dan mendalam sekali sebenarnya. Ya, makasih. Iya, baik ya. Selamat malam.